Kafein ada di mana-mana. Menurut penelitian tahun 2013 yang diterbitkan dalam Journal of Caffeine Research, kafein adalah obat yang paling banyak digunakan di dunia. Di Amerika Serikat, lebih dari 90% orang dewasa menggunakannya secara rutin. Dan di antara mereka, rata-rata konsumsinya lebih dari 200 mg kafein per hari. Lebih banyak kafein daripada yang terkandung dalam 2 cangkir kopi, berukuran 6 ons atau 5 kaleng minuman ringan berukuran 12 ons. Meskipun banyak pecinta kopi dan peminum minuman energi mengatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari kafein, apakah ada sisi negatifnya? Bagaimana sebenarnya kafein mempengaruhi kesehatan mental Anda? Bagaimanapun, ini adalah topik yang banyak diperdebatkan. Jadi mari kita lihat apakah kafein secara keseluruhan memberikan manfaat atau risiko bagi kesehatan mental Anda. Nomor 1, haruskah Anda mengonsumsi kafein jika Anda memiliki gangguan mood atau kecemasan atau penyakit mental? Apakah Anda menderita penyakit mental? Apakah kamu juga minum kopi? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana hal ini dapat memengaruhi gangguan mental Anda? Bagaimanapun juga, kafein meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Jadi, apa pengaruhnya terhadap seseorang? Katakanlah, gangguan kecemasan. Dalam artikel Psychology Today, Bronfenbrenner Center for Translational Research mencatat bahwa kafein dapat memicu kecemasan, terutama bila minum lebih dari 1 cangkir sehari, dan pada orang yang lebih sensitif terhadap efek kopi. Penulis mencatat bahwa penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan besar dalam cara individu memproses dan bereaksi terhadap kafein. Jadi pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kafein mempengaruhi gejala gangguan Anda? Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatry Research berfokus pada 43 pasien dan menemukan bahwa pasien gangguan kecemasan mengalami peningkatan sensitivitas kafein yang menyebabkan penurunan konsumsi. Tampaknya masuk akal bahwa gejala kecemasan memang bisa meningkat, bahkan hanya dengan peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang disebabkan oleh kafein. Sebuah studi Cambridge tahun 2005 yang diterbitkan dalam Journal Advances in Psychiatric Treatment mencatat bahwa psikiater jarang menanyakan asupan kafein saat menilai pasien. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mengidentifikasi masalah terkait kafein dan menawarkan intervensi yang tepat. Konsumsi kafein yang berlebihan menyebabkan gejala yang mirip dengan banyak gangguan kejiwaan. Kafein terlibat dalam memperburuk kecemasan dan gangguan tidur, dan orang-orang dengan gangguan makan juga sering menyalahgunakannya. Ini memusuhi reseptor adenosin yang mungkin meningkatkan aktivitas dopaminergenik dan memperburuk psikosis. Pada pasien rawat inap psikiatri, kafein diketahui meningkatkan kecemasan, permusuhan, dan gejala psikotik. Sepertinya itu sudah cukup untuk membuat Anda tidak ingin menyesap mocha itu lagi, bukan? Ya, semacam itu. Ada juga penelitian di luar sana yang menunjukkan hasil berbeda yang menyoroti manfaat kafein. Gangguan tidur nomor 2 dan insomnia. Kebanyakan orang umumnya akan memesan secangkir kopi agar tetap terjaga dan mendapatkan energi kembali. Jadi masuk akal jika Anda akan sulit tidur ketika Anda minum banyak kafein. Studi yang sama pada tahun 2005 yang diterbitkan dalam Journal Advances in Psychiatric Treatment menjelaskan bahwa kafein mengurangi gelombang tidur lambat di awal siklus tidur dan dapat mengurangi gerakan mata cepat atau tidur nyenyak di akhir siklus. Kafein meningkatkan episode terjaga, dan dosis tinggi di malam hari dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Jadi jika Anda mengonsumsi lebih banyak kafein daripada rata-rata, jangan kaget jika Anda semakin kesulitan untuk tertidur. Kinerja mental nomor 3. Bagaimana dengan manfaatnya? Ada cukup banyak penelitian di luar sana yang menunjukkan bagaimana kafein dapat meningkatkan kinerja mental. Wellmind menjelaskan hasil studi tahun 2012 dan menemukan bahwa kafein terbukti meningkatkan kinerja pada berbagai tugas yang berbeda, termasuk waktu respons kewaspadaan, pemrosesan informasi, dan beberapa, namun tidak semua tugas pengoreksian. Tenang saja. Jangan berpikir ini berarti semakin banyak kafein, semakin baik. Penelitian tersebut juga membandingkan orang yang asupan kafein hariannya rendah dengan mereka yang mengonsumsi banyak kafein setiap hari dan menemukan bahwa peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jadi, semakin banyak kafein yang Anda konsumsi, semakin sedikit perbaikan yang akan Anda lihat. Ingat, moderasi adalah kuncinya. Nomor 4, penghentian kafein. Lalu apa yang terjadi jika Anda minum banyak kafein setiap hari dan tiba-tiba berhenti? Anda mungkin menyadari bahwa Anda menjadi kecanduan dan mengalami sindrom penarikan kafein.
Sebuah artikel oleh Stacy Liu yang diterbitkan bersama American Psychological Association menjelaskan bahwa menurut DSM-5, sindrom penarikan kafein terjadi ketika orang melewatkan 1 dosis kafein dan mengalami sakit kepala, kelelahan, depresi, dan kesulitan berkonsentrasi. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa penelitian menunjukkan banyak orang menggunakan kafein hanya untuk menghindari gejala-gejala ini, meskipun orang lain, terutama anak-anak dan remaja, mungkin tidak mengerti mengapa mereka merasa lesu dan sakit kepala hebat. Jadi, meskipun meminum beberapa cangkir kopi setiap minggu atau meminum minuman berenergi, itu menyenangkan, mungkin sebelum pertandingan sepak bola besar, penting untuk mengetahui apa pengaruh kafein terhadap Anda. Tada! Merasa enak setelah 1 atau 2 teguk mocha? Silakan minum 1 atau 2 cangkir jika Anda menikmatinya. Moderasi adalah kuncinya. Namun jika Anda tidak merasakan manfaat kafein, mungkin hal tersebut tidak ada gunanya. Apakah Anda menikmati video ini? Jika ya, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan untuk konten psikologi lainnya, dan bagikan video ini kepada pecinta kopi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lain waktu.